Ya oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini saya mau ajak kalian diskusi gitu ya. Kira-kira ini kan mobil saya sekarang nih, Mitsubishi Eclipse Cross. Kira-kira kalau misalnya ini diganti dengan Innova Zenith, kira-kira worth it nggak ya teman-teman ya? Oke, pertama dari hitung-hitungan harga dulu ya. Jadi ini harga barunya tuh 490-an sekian. Anggaplah 500 ya teman-teman ya, biar kita mudah ngitungnya. Dan saya udah cek harga secondnya ini bervariasi teman-teman. Jadi dari 370 kalau warna hitam, ada yang jual 410, ada yang jual 440. Jadi betul-betul variasi. Karena ini tipe paling mahal yang warna merah, saya anggap aja harga secondnya saya jual ke end user itu 400 juta. Jadi saya udah rugi 100 juta ya teman-teman ya, dari beli 500 dijual 400 juta. Nah, terus harga Innova Zenith itu saya harus ganti ke yang Q Modelista dong ya. Kalau saya ganti ke tipe G Hybrid rasanya downgrade gitu ya. Jadi harus ganti ke yang tipe Q Modelista, harganya 610 juta. Jadi dari 400 ke 610 itu nambahnya 210. Jadi saya jual ini 400 juta, rugi 100, plus harus nambah lagi 210 untuk ganti ke Innova Zenith Q Modelista. Jadi total saya harus keluar duit 310 juta ya teman-teman. Nah, dari 310 juta ini kira-kira worth it nggak kalau ini ganti ke Zenith teman-teman. Nah, sekarang gini ya. Dengan duit 310 juta saya dapat apa gitu ya. Dengan nambah 310 juta saya dapat apa dari mobil saya sekarang ini? Yang pertama tentu saya dapat kelegaan kabin, karena ini cuma 2 baris. Kalau Zenith kan bisa 3 baris gitu ya. Baris tengahnya juga dia yang tipe ini, sedangkan kalau ini baris tengahnya ya biasa aja, mobil 5-seater biasa. Jadi dengan 310 juta saya dapat kelegaan kabin yang lebih gitu ya, dari penumpang, bagasi. Ini cuma 2 baris kan teman-teman ya. Itu nomor 1. Nomor 2, saya dapat mesin yang lebih canggih lah. Ini cuma 1500 cc turbo. Kalau saya ganti saya dapat 2000 cc hybrid. Jadi saya dapat mesin yang lebih bertenaga karena torsinya instan, listrik. Terus saya dapat konsumsi BBM yang lebih irit. Nah itu ya, saya dapat 2 itu. Ketiga, kita bahas soal kenyamanan. Apakah dengan nambah 310 juta kenyamanannya meningkat gitu, bertambah dari mobil ini? Kalau menurut saya enggak juga teman-teman ya. Pertama, kita ngomongin handling lah. Pertama, ini handling saya yakin ini lebih enak dibandingin Innova Zenith karena dia nggak terlalu tinggi gitu ya teman-teman ya. Terus yang ininya lagi ya, ntar saya buka kap mesin. Dan ini ada strut bar guys tuh. Ada strut bar, jadi bodinya lebih rigid teman-teman ya. Jadi kalau saya rasa, saya yakin handling ini tetap akan jauh lebih baik dibanding Innova Zenith secara kenyamanan nih, karena ada strut barnya. Kedua, kenapa saya yakin ini lebih baik dibanding Innova Zenith adalah suspensi belakangnya sudah independen. Kalau Zenith itu suspensi belakangnya masih torsion beam, jadi pasti ini ya independen. Jadi sudah pasti lebih handlingnya lebih enak ini dibanding Innova Zenith. Jadi buat saya ya sebagai driver kayaknya downgrade gitu ya teman-teman ya, kalau dari sini ke Innova Zenith soal kenyamanan, handling. Terus soal kekedapan kabin teman-teman, Zenith itu nggak terlalu kedap kalau kata Ridwan Hanif ya. Saya berani PD ini lebih kedap karena nih ini peredam teman-teman. Ini peredam, bukan langsung plat dia teman-teman. Ini peredam, jadi bukan plat tuh ya. Jadi road noise sudah pasti jauh lebih baik. Dan di depan ini juga ada peredamnya di balik. Sebentar saya buka lagi. Dan di bagian depannya ada peredam juga tuh, kalau kalian lihat tuh ya. Jadi di balik spakbor depan dan belakang itu ada peredamnya semua teman-teman. Nah itu secara standarnya. Plus ini juga sudah saya tambahin peredam. Tuh ya. Di bagian pintu udah saya tambahin peredam juga teman-teman. Jadi secara kenyamanan saya yakin ini pasti jauh lebih baik dibanding Innova Zenith. Spakbor sudah ada peredam, depan belakang, bodi sudah saya tambahin peredam juga. Plus nih teman-teman ya. Nih, kalian lihat nih, kacanya double glass. Nih ya teman-teman ya, ini kacanya double glass teman-teman. Tuh, jarang-jarang ada mobil Jepang yang kacanya double glass seperti ini. Jadi saya yakin kalau soal kenyamanan saya malah downgrade gitu ya. Jadi saya ngeluarin duit 310 juta, tapi kenyamanannya malah downgrade gitu teman-teman, dibanding Innova Zenith menurut saya ya teman-teman ya. Terus soal fitur, tadi mesin, bodi, kenyamanan, fitur. Nah,
Makanya saya bilang saya harus ngambil Innova Zenix yang Q Modelista karena ada TSS-nya. Nah, mobil ini juga udah lengkap sebenarnya teman-teman secara fitur keselamatan. Ya pokoknya adaptive cruise control, bisa ngerem sendiri, rear cross traffic alert, blind spot warning, forward collision mitigation, ini ada semua teman-teman, lengkap jadi sebenarnya mobil ini. Jadi secara safety ya 11-12 lah, yang nggak ada di sini tapi ada di Zenix itu lane keep assist, jadi setir ini nggak bisa belok-belok sendiri teman-teman, cuma ada warning aja kalau ngelewatin garis. Jadi saya bisa bilang 11-12 lah untuk safety-nya. Nggak nambah lah, dengan 310 juta tuh nggak bertambah gitu ya. Terus fitur lainnya juga lengkap gitu. Yang ada di Zenix nggak ada di sini adalah power back door. Jadi kalau Zenix Q itu kan dia udah power back door, ini masih manual biasa. Tapi ini udah ada yang jual teman-teman. Cukup nambah 5 juta udah bisa upgrade power back door sebenarnya. Jadi nggak perlu nambah 310 juta juga ya. 5-6 juta udah bisa upgrade power back door. Terus di Zenix itu ada kamera 360, di sini cuman kamera mundur biasa. Dan kamera 360 itu juga kita bisa upgrade sendiri teman-teman. Paling 8 juta udah bisa nambah fitur kamera 360 kan. Jadi fitur apalagi ini juga nggak kalah fiturnya. Pertama di sini ada head up display tuh ya, di Zenix nggak ada. Terus apalagi fiturnya ya, nih headlamp sudah auto ya, sama lah Zenix auto, udah ada auto high beam juga, lampu jauh otomatis, wiper udah otomatis. Terus ada touchpad, nah ini nggak ada di Zenix nih, touchpad ini. Ada pemanas kursi, di Zenix nggak ada, ini sama lah. Parking brake auto hold, Apple CarPlay, Android Auto udah bisa juga. Nah ini nggak ada juga di Zenix nih. Di Zenix nggak bisa dual zone, ini udah bisa dual zone. Ini ada TPMS, ya Eco Mode sama lah. Bedanya apa ya? Di Zenix ada, di sini nggak ada. Power mode nggak terlalu signifikan juga ya. Itu doang. Sunroof sama-sama sunroof, cuman bedanya ini 2 lapis kan? 2 lapis, 2 biji nih. Kalau Zenix dia panoramik, kalau ini modelnya sama, bisa dibuka juga kok. Tuh sama aja. Nas. Jadi apa gitu ya yang bikin nambah? Secara material dashboard, kalau Zenix ini hard plastik, ini udah soft touch semua. Oh ya, kalau Zenix ini udah digital, ini belum. Paling itu nambahnya ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Ya itulah teman-teman. Jadi menurut kalian gimana gitu ya, dengan saya nambah duit 310 juta, yang saya dapetin nggak terlalu banyak-banyak banget sebenarnya. Tuh. Gimana teman-teman menurut kalian? Kira-kira worth it nggak untuk di upgrade gitu ya? Perlu di upgrade nggak kira-kira mobil ini? Saya keluar duit 310 juta untuk ganti Innova Zenix yang Q Modelista yang hybrid. Nah, nanti kalian tolong komen di bawah ya teman-teman ya. Kira-kira worth it nggak ngeluarin 310 juta? Sedangkan saya nambahnya cuman itu tadi gitu. Bahkan mungkin ada beberapa hal yang downgrade, seperti kenyamanan dan handling, saya yakin tuh pasti downgrade lah dari ini ya. Oke, silakan kalian komen di bawah ya. Menurut kalian worth it nggak ngeluarin duit 310 juta untuk ganti Eclipse Cross ini ke Innova Zenix Hybrid yang Q Modelista? Nah, tadi kan kita udah buat ya 310 juta saya keluarin duit, saya cuman dapat ya nggak terlalu banyak dapat lah. Nah, jadi daripada 310 juta saya ganti ini ke Zenix kan, mending saya ganti yang ini kan, ya nggak teman-teman? Anggaplah ini harga jualnya sekarang Miras GLX 2013 tuh 90 jutaan. Saya jual ke end user lah misalnya ya. Jadi 310 tambah 90 saya ada 400 gitu ya teman-teman ya. Nah, mendingan 400-nya saya gantikan ini dengan apa tadi yang mau apa? Nissan Kicks kan. Jadi saya dapat 2 mobil keren, yang satu dapat hybrid Nissan Kicks, yang satu dapat ini gitu kan, Nissan Kicks hybrid juga, sama-sama keren dan bodinya juga kecil, jadi cocok buat istri saya kalau antar jemput anak sekolah atau ke Indomaret gitu-gitu teman-teman. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? 310 jutanya buat ganti ini ke Zenix Q, atau 310 jutanya buat ganti ini ke Nissan Kicks? Karena Nissan Kicks second itu kalau saya lihat di OLX itu pasarannya 380-an teman-teman, 380, 390 gitu kan.
Saya keluar duit 310, tambah ini jual 90, punya 400 juta teman-teman. Mending buat ganti ini kan ke Nissan Kick, dapat hybrid juga sama gitu ya. Dibanding ganti ini ke Zenik gitu ya. Gimana teman-teman menurut kalian? Kira-kira worth it nggak kalau ini diganti ke Zenik, atau duitnya buat ganti ini ke Nissan Kick aja? Oke teman-teman, gitu aja teman-teman ya. Jadi video ini bukan bermaksud saya mau banding-bandingin ini dengan Zenik. Kalian pasti protes, oh kan beda kelas, beda ini, beda itu, nggak apple to apple gitu kan. Bukan gitu teman-teman. Jadi di sini videonya tuh maksudnya pengen memberikan cara berpikirnya gitu loh teman-teman ya. Misalnya kalian punya mobil apa sekarang, punya Innova bensin gitu ya, mau ganti ke Zenik, kira-kira kalian jualnya rugi berapa, perlu nambah berapa, nah worth it nggak dengan kalian keluar duit segitu tuh untuk dapetin upgrade di Zenik gitu loh teman-teman. Jadi bukan banding-bandingin ya, tapi cara berpikirnya biar apa, biar kalian tuh tidak terjebak pada kredit yang tidak berkesudahan gitu teman-teman. Karena ganti mobil tuh mahal, jadi kalian pikirkan matang-matang dulu. Dengan kalian nambah segitu, rugi segitu, kira-kira worth it nggak kalau upgrade. Jadi kalau saya ya, di posisi saya teman-teman ya, rasanya sangat tidak worth it teman-teman kalau saya harus ganti ini ke Innova Zenik Q Hybrid Modelista. Bener-bener nggak worth it teman-teman. Ngeluarin duit 3-10 juta untuk ganti ini ke Zenik tuh bener-bener tidak worth it kalau menurut saya teman-teman. Lebih worth it duitnya buat ganti yang itu ke Nissan Kicks Hybrid juga. Oke teman-teman ya, silahkan kalian tulis komentar kalian di bawah. Menurut kalian gimana nih? Mau ganti atau enggak? Udah perlu ganti atau tetap pada mobil yang kalian punya sekarang? Silahkan kalian beri komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton.